Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Anwar Rasyid semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sahabat Anwar Rasyid dimanapun berada, alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali di channel YouTube Anwar Rasyid. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari fikih ibadah, yaitu tentang toharo atau bisa kita sebut dengan bersuci. Islam adalah agama yang menjunjung kesucian lahir maupun batin. Kesucian lahir misalnya berpakaian yang bersih dari najis. Adapun kesucian batin misalnya menghindari hati dari penyakit hati seperti iri, dengki, dan lain sebagainya. Ayo, siapa yang di sini sudah mengetahui apa itu bersuci? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bersuci. Bersuci dalam Islam disebut dengan toharoh. Bersuci untuk membersihkan hadas dan najis. Kesucian merupakan syarat sah ibadah seperti ibadah sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Bersuci lebih utama menggunakan air. Jika tidak menggunakan air, dapat menggunakan debu atau benda lainnya seperti batu, tisu, daun, kayu, dan kertas. Apabila hendak melaksanakan sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kebersihan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman," yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Tahukah kalian macam-macam bersuci? Bersuci itu ada dua macam. Yang pertama, bersuci dari hadas. Yang kedua, bersuci dari najis. Pertama, bersuci dari hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim. Hadas menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan sholat dan tawaf. Hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang timbul karena buang angin, buang air kecil, maupun buang air besar. Hadas kecil dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum. Adapun hadas besar disucikan dengan mandi. Yang kedua, bersuci dari najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh najis adalah jilatan anjing, tinja, atau kotoran baik manusia, hewan, maupun air kencing manusia. Najis disucikan dengan membersihkan tempat yang terkena najis. Pernahkah kalian melihat kotoran hewan? Apa yang kalian lakukan apabila terkena kotoran tersebut? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara bersuci. Ketika berhadas atau badan terkena najis, kita harus mensucikannya. Ada dua cara untuk bersuci, yaitu dengan cara berwudu dan istinja. Yang pertama, berwudu. Berwudu termasuk cara bersuci.
Nah, berwudu harus menggunakan air suci yang mensucikan. Apabila tidak ada air, maka bisa menggunakan dengan debu atau tanah yang suci, yang bisa kita sebut dengan tayamum. Yang kedua yaitu istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dubur dan kubul. Kotoran yang keluar dari tubuh harus segera dibersihkan agar badan tetap suci dan bersih. Apabila tidak ada air untuk bersuci, kita boleh beristinja dengan cara lain seperti menggunakan batu, kertas, tisu, ataupun kayu. Istinja dilarang menggunakan benda yang basah atau licin. Istinja sebaiknya menggunakan benda kering, padat, dan kesat. Di dalam toharo atau bersuci, kita harus menggunakan air suci dan mensucikan. Nah, air suci dan mensucikan adalah air yang terhindar dari kotoran atau najis. Nah, air ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, air suci yang mensucikan, di mana air suci itu digunakan untuk berwudu, seperti air sungai, air sumur, air laut, air hujan, embun, air salju, dan air keran. Yang kedua yaitu air suci yang tidak mensucikan. Nah, air suci yang tidak mensucikan adalah air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci atau berwudu. Contohnya seperti air susu, air teh, air kopi, air jus, dan lain sebagainya. Demikian tadi penjelasan tentang bersuci atau toharo. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang toharo ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya sahabat Anwar Rasyid semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.